Anda Kareba Baji-Bajiji, saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda, berikut 3 berita utama hari ini. Dipicu hujan deras, 7 kecamatan di pusat kota Makassar terendam banjir. Buaya muara sepanjang 3 meter muncul di area sawah Dusun Bugis, Kabupaten Maros. Operasi pasar murah di Takalar diserbu warga. Dalam waktu setengah jam, 500 paket sembako ludes terjual. Kita ke informasi pertama. Dipicu hujan deras, 7 kecamatan di kota Makassar terendam banjir. Sejumlah ruas jalur protokol tergenang banjir hingga mengakibatkan kemacetan. Beginilah suasana di Jalan Andi Pangeran Petarani, Kota Makassar saat sejumlah kendaraan terjebak macet akibat banjir. Akses dari Jalan Andi Pangeran Petarani menuju Jalan Sultan Alauddin, Kota Makassar tersendat. Sebagian kendaraan roda 2 maupun roda 4 mogok karena air masuk mesin. Ada pula pengendara memilih berhenti di badan jalan karena khawatir kendaraannya mogok. Jalan Andi Pangeran Petarani sering kebanjiran, apalagi saat diguyur hujan deras. Diduga sistem drainase yang buruk mengakibatkan sejumlah ruas jalan di Kota Makassar kebanjiran. Sampai ketinggiannya itu sampai ke berapa? Sampai di lutut, Pak. Di lutut ya? Oh, jadi motor tak bagaimana? Bunyi, Pak. Ya? Nggak bunyi, mogok? Iya, mogok. Oh. Ini sering kebanjiran memang di sini, di area Petarani ini? Iya, Pak, sering kalau deras hujan. 7 kecamatan di Makassar terendam banjir. Semua akses jalan tertutup air setinggi 70 cm hingga 1 meter. Mayoritas pengendara roda 2 maupun roda 4 terpaksa putar balik. Namun ada pula pengendara nekat menerobos banjir sehingga kendaraannya mogok. Mau kemana? Oh, tidak tahu kalau air tinggi? Tahu, Pak. Oh. Mau pergi kerja? Bagaimana ini, Pak? Karena semua titik jalan tidak bisa dilewati. Normal, Pak. Oh, motornya mogok. Dipaksa tadi, Pak, ya? Tembus. Oh. Banjir merendam pusat kota Makassar yang terdapat kantor pemerintahan, perusahaan swasta, serta sekolah. Polisi yang berjaga mengimbau warga kembali pulang ke rumah agar tidak melintasi jalan yang debit airnya terus meninggi. Mulai dari subuh, personil Sabara Polrestabes Makassar sudah antisipasi untuk pengguna jalan. Iya. Untuk tidak melewati jalur di depan Makorate, mengingat arus ketinggian sudah tidak memungkinkan lagi untuk dilewati. Oh, berapa ketinggian air kalau di belakang ini, Komandan? Ketinggian ini sudah lebih daripada hampir 70 cm nih, 70 cm nih. Ini di ke depan Pertamina. Oh, depan SPBU. Iya. Ini kalau di samping ini ada sekolah kah atau apa, Komandan? Ini sekolah SD SMP Yayasan Yosep. Tetapi orang tua daripada mereka diarahkan untuk di atas kendaraan saja karena masih bisa sedikit dilewati kendaraan. Ini kan, Komandan, ada perkantoran juga di belakang tak. Berarti alternatif lewat mana, Komandan, kalau mau ke belakang tak sana? Untuk Jalan Sulawesi. Kami arahkan untuk mengurungkan diri dulu karena semua jalur yang menuju ke barat maupun menuju ke selatan tidak memungkinkan untuk dilewati kendaraan roda 2 maupun roda 4. Kecuali mobil truk yang punya ketinggian. Oh. Berarti ketinggiannya ini semakin ke belakang semakin tinggi, Komandan? Iya, betul. Terutama di sebelum Pertamina sana. Banjir mencapai 1 meter yang merendam pusat kota Makassar baru pertama kali terjadi. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari kota Makassar. Sementara itu akibat terendam banjir, aktivitas belajar mengajar di SMK Negeri 6 Makassar diliburkan. Sejumlah peralatan elektronik inventaris sekolah juga rusak parah. Banjir setinggi 50 cm hingga 75 cm merendam gedung sekolah menengah kejuruan atau SMK Negeri 6 Makassar di Jalan Andi Jema, Kecamatan Rapocini. Sejumlah murid yang datang ke sekolah diminta pulang ke rumah karena belajar mengajar diliburkan setelah seluruh ruang kelas tergenang air. Akibat rendam banjir, 7 laptop, 2 proyektor, dan 2 printer rusak parah. Banjir sudah menggenai SMK Negeri Makassar 1 sekolah. Sekolah. Masuk di ruang praktek, Iya. masuk di ruang boga, semua ruang praktek banjir. Ya. Selain itu ruang anak. Alhamdulillah material-material dokumen-dokumen yang
selayaknya diamankan, alhamdulillah sempat aman. Kalau untuk ketinggian air sampai mana, Pak? Air di ruang ini saja Ya. sampai setengah meter. Tetapi di lapangan paling tidak minimal 75 cm. 75 cm. Ini di ruangan terbuka ini, kantor ini sekitar 50 cm. Sudah saja tertutup. Terus kalau untuk aktivitas belajar mengajar seperti apa, Pak? Dengan terpaksa kami istirahatkan anak itu hari ini. Mudah-mudahan besok sudah turun air. Jadi kami harapkan juga mereka datang di sekolah untuk membersihkan ruangnya masing-masing. Untuk hari ini kami serahkan dan mereka sudah banyak yang pulang. Oke, siap, Pak. Dan untuk barang yang lain, Pak, elektronik apakah yang ada yang rusak atau seperti apa? Barang elektronik ada satu proyektor yang belum sempat kami amankan dan sudah tergenang. Laptop 7 di lab komputer. Oh, berarti ada laptop 7 di ruang lab komputer, Pak? Ya, laptop 7 di ruang komputer dengan LCD 1, proyektor 2. Hujan deras mengguyur seluruh wilayah di Kota Makassar sejak Senin dini hari. Sejumlah permukiman warga, ruas jalan, dan gedung sekolah tergenang banjir. Kondisi ini diperparah dengan tidak mengalirnya saluran drainase karena air laut ikut pasang. Raisa Abu melaporkan dari Kota Makassar. Belasan warga masih menjalani pemeriksaan intensif di Rumah Sakit Batara Siang, Kabupaten Pangkep karena terjangkit penyakit misterius. 2 pasien meninggal dunia. Belasan pasien masih mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Batara Siang, Kabupaten Pangkep. Mereka merupakan pasien dari Pulau Karangrang. Yang sementara dirawat ini, yang dari Pulau Karangrang itu, sementara itu ada 12 orang. Kemudian 2 diantaranya itu belum terdiagnosis sebagai, yang lainnya itu terdiagnosis sebagai tifoid. Selain ada 2 orang itu belum terdiagnosis sebagai tifoid karena hasil laboratoriumnya belum keluar. Dan ada yang keluar itu tidak mendukung bahwa dia tifoid karena widal yang hasilnya itu seper 80. Sementara kalau dia dianggap tifoid itu kalau seperti 320 dia punya titer tifoidnya. Ada satu memang dia tidak tifoid, memang dia demam dan kebetulan dia cacingan. Tapi ada satu lagi memang dia terindikasi bahwa dia tifoid, kebetulan juga dia ada cacing dan itulah yang muntah karena panasnya tubuhnya sehingga cacing yang ada di dalam tubuh itu tidak tahan dengan suhu tubuh hostnya, inangnya, sehingga dia berusaha mencari tempat yang lebih sejuk bagi cacing tersebut, sehingga itulah sebabnya sampai cacing tersebut migrasi dan menyebabkan muntah keluar cacingnya. Sebelumnya dari Januari sudah ada sebenarnya masuk beruntun-untun gitu. Semua jumlahnya sampai sekarang itu sekitar 22, 8 sudah kembali, sudah sembuh. Itu pun dengan diagnosis tifoid, ada yang diagnosis tifoid. Kemudian ada 2 orang meninggal, itu diagnosis kematiannya itu karena dia shock hemoragik, jadi dia perdarahan. Sebelumnya 22 pasien dirujuk dari puskesmas di Pulau Karangrang. Mereka menderita gejala aneh. Para pasien mengalami demam tinggi, muntah dengan mengeluarkan cacing. Akhirnya puluhan pasien dirujuk ke Rumah Sakit Batara Siang untuk penanganan lebih lanjut. Mereka diduga terinfeksi salah satu warga di pulau yang mengidap tifus dan terkena kontak dengan warga lain hingga terjadi penularan. Sakit apa Pak? Itu demamnya. Dari asal pulau mana? Pulau Karangrang. Pulau Karangrang. Ada berapa banyak di Banyak sekali, ada kapal 10. Data dari tim medis rumah sakit, total jumlah pasien dari Pulau Karangrang mencapai 22 orang. 2 orang meninggal, 8 pasien dipulangkan, dan 12 warga masih dirawat intensif. Hingga saat ini, tim medis setempat terus memberikan obat massal bagi warga di Pulau Karangrang guna menghentikan penyebaran penyakit tersebut. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep.
Kemunculan seekor buaya muara di area sawah gegerkan warga Kabupaten Maros. Hewan buas sepanjang 3 meter itu nyaris menerkam seorang petani yang membersihkan saluran irigasi. Tim Animal Rescue Pemadam Kebakaran Maros bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Maros dibantu warga setempat melakukan evakuasi buaya muara di area sawah Dusun Bugis, Desa Tenrigangkae. Kemunculan hewan buas sepanjang 3 meter ini diketahui seorang petani yang nyaris diterkam saat membersihkan saluran irigasi. Beruntung warga tersebut berhasil menyelamatkan diri dan memberitahukan kemunculan buaya ke warga lain. Petugas yang tiba di lokasi segera melakukan evakuasi secara manual dengan bambu dan tali untuk menangkap buaya. Butuh 2 jam bagi petugas menjinakkan buaya jantan ini. Di sekitar lokasi juga ditemukan 34 butir telur buaya. Diduga masih ada buaya betina bersembunyi di sekitar kubangan dekat sawah. Tadi sempat menyerang juga ya Pak? Ya, sempat menyerang juga sebelumnya itu. Mengarah ke kita juga. Ya. Dengan pengalaman yang ada meskipun masih minim, itu kita bisa laksanakan dengan aman. Alhamdulillah. Sudah ada di dapur kita. Pak, kendalanya apa Pak? Mau kembali ke kantor dulu, selanjutnya bekerjasama dengan dikasihnya provinsi. Bisa mengambil dan mengambil langkah selanjutnya. Pak, berapa jam tadi prosesnya tadi evakuasinya? Kalau proses mulai dari persiapan kita ada sekitar 2 jam. Ya, mulai dari awal persiapan untuk alat-alat yang bisa kita pakai. Ya. Karena di lapangan bisa agak jauh dari pemukiman. Ya. Warga yang beraktivitas di area sawah diminta lebih berhati-hati. Jika kembali menemukan buaya, segera melapor ke pemerintah setempat. Dengan bantuan pada 3 pilar, Babinsa, Dimas, dan personil dari Damkar, dan dibantu oleh para tokoh masyarakat dan pada warga, alhamdulillah kegiatan bisa terlaksana dengan baik. Di sekitaran situ ada sungai ya Pak, kenapa bisa sampai ada buaya juga? Kalau sungai tidak ada, cuma ada bekas galian. Dari galian itulah yang dipakai warga untuk memancing. Di sekelilingnya itu dipakai airnya untuk lahan persawahan. Lahan persawahan itu. Tadi buaya yang ditemukan ini Pak, jenis kelaminnya apa Pak? Informasi yang kami dapat tadi itu jantan. Jantan. Ya. Dan sempat juga ditemukan telur ya Pak? Telurnya yang kami temukan tadi kurang lebih 34 biji siap menetas. Berarti diduga masih ada buaya di sekitaran situ? Diperkirakan masih ada buaya betina. Karena itu kami menghimbau kepada masyarakat agar berhati-hati dalam beraktivitas di sawah, di kebun. Setelah ditangkap, buaya bersama telurnya dievakuasi petugas gabungan, kemudian diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam agar dikembalikan ke habitat asalnya. Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Maros.